gelap suara. SMRC melalui surveinya yang dilakukan 3 hingga 9 Oktober 2022 setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai capres menunjukkan suara dukungan untuk Anies hanya mencapai 23,6%. Sementara suara dukungan untuk Ganjar Pranowo justru berada di paling atas dengan didukung 30,5% suara. Sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan 25,7%. Artinya, pemilih Anies Baswedan belum tentu memilih Partai Nasdem. Partai ini belum mengambil keuntungan atau belum terlihat menonjol untuk mampu menampung suara pendukung Anies. Cuek bebek seperti ketika sebagai gubernur dikritik legislatif, Anies kebal dan mati rasa. Ditulis oleh Ruskandi Angga Wirya dari siwar.com. Nasdem memutuskan dukungan kepada Abbas untuk Pilpres pada 2024. Dampak psikologis dari keputusan politik itu masih terus dirasakan. Yang paling ekstrem adalah respon publik pada saat dilakukan survei politik oleh lembaga survei SMRC, yang salah satu hasilnya membuktikan publik merasa partai besutan Surya Paloh ini telah tercerabut dari ideologi awalnya, dan elektabilitasnya turun dari semula tercatat 4,8% pada bulan lalu menjadi 3,2% pada survei bulan Desember 2022. Analisis pemerhati politik nasional pun bertebaran, termasuk yang menganggap Nasdem tidak identik dengan sang capres. Faktanya, salah satu pertimbangan Nasdem mendukung Abbas karena ikatan historis yang melekat antara Abbas dengan Nasdem sangat kuat. Anies Baswedan adalah deklarator Ormas Nasional Demokrat sebelum akhirnya berubah wujud menjadi partai politik. Residu terpolarisasinya pemilih pada Pilgub DKI tahun 2017 pun diduga menjadi salah satu alasan surveilan enggan memberikan dukungan bagi Nasdem. Mereka masih mengingat Nasdem sebagai kubu lawan, meskipun kini mendapuk junjungan mereka sebagai bakal capresnya. Dan senada dengan konsistensi pendukung Abbas, di pihak penentang pun tidak kalah militan. Membayangkan daerah-daerah lain akan mengalami keterbelahan sebagaimana dialami Jakarta ketika kontestasi Pilgub, publik mengekspresikan ketidaksukaannya dengan berbagai cara. Ibarat peribahasa yang menyebut jika menebar angin hasilnya menuai badai, demikian juga ketika dulu Abbas menebar kebencian atas nama identitas agama, etnis, dan asal-usul, maka tidak boleh dipungkiri ketika serangan balik sebagai penolakan, lambat atau cepat akan diterima. Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI, Bonnie Herjens, menilai safari politik itu menodai demokrasi elektoral. Dalam hal ini Bawaslu harus mengambil sikap tegas dan melakukan evaluasi substantif, bukan sekedar evaluasi prosedural administratif, ujar Boni dalam keterangannya Jumat 16 Desember 2022. Memang aturan kampanye berlaku bagi calon presiden yang sudah terdaftar resmi di KPU, tetapi hal ini tidak membatasi yurisdiksi dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh, sambungnya. Melihat sikap Bawaslu yang terkesan mendiamkan manuver seperti itu, maka kita cukup memahami jika publik merasa perlu mengimbanginya. Hanya saja jika tetap mendiamkan kegiatan kampanye terselubung, Bawaslu mungkin justru akan dianggap masyarakat sebagai tidak melaksanakan tupoksi. Semakin rawan konflik jika masyarakat bertindak overacting atas diamnya lembaga pengawas. Di sisi lain, si pencuri stat bisa saja semakin meluaskan area aktivitasnya, dan disinilah letak kerawanannya. Publik yang marah berkonfrontasi dengan pendukung Abbas yang merasa di atas angin. Bukankah akan semakin rumit jika tetap tidak diambil tindakan oleh Bawaslu? Bagaimana menurut Anda? Penegakan hukum seadil-adilnya kita untuk ingin penegakan hukum kita ini bukan menjadi alat kekuasaan untuk menjegal siapapun. Saya kira termasuk Pak Anies, saya kira rakyat Indonesia bisa menjegal itu. Dan saya kira dari berbagai survei yang kita lihat, memang dia mendukung Pak Anies lebih banyak. Jadi saya kira kekuasaan ini dipergilirkan, dan yang terbaik bagi kita adalah bagaimana semua pihak, para penegakan hukum ini menegakkan hukum seadil-adilnya bagi siapapun. Jadi, ngeri. Belum juga berkuasa, PKS sudah berani tebar ancaman ke KPK. Ditulis oleh Ferry Padli dari siwar.com. Kalau ada pertanyaan apa sih pekerjaan paling berisiko atau berbahaya di dunia ini, pasti ada yang menjawab penebang kayu. Karena angka kematiannya mencapai 97,6 dari 100.000 pekerja. Mereka meregang nyawa lantaran tertimpa pohon, kontak dengan mesin pemotong kayu, cuaca di hutan yang bisa saja tiba-tiba memburuk, hingga ancaman binatang buas. Kemudian ada juga yang menjawab nelayan karena rentan tenggelam, tabrakan dengan kapal lain, mesin kapal yang tiba-tiba mati, serta kondisi cuaca yang buruk. Selanjutnya yang tidak kalah berisikonya adalah tukang las bawah air.
karena mereka bekerja di bawah laut hingga berjam-jam. Ketika aqualung atau tabung yang menampung oksigen yang digunakan untuk membantu pernafasan pada saat menyelam tidak berfungsi, tidak ada hal lain yang bisa diucapkan selain dari kata selamat tinggal untuk selamanya. Nah, selain itu ada juga loh pekerjaan dengan resiko tinggi, yakni jadi pegawai KPK. Kenapa? Karena kasus yang mereka tangani bukan kasus receh seperti kasus seorang pemuda yang ketahuan ngintip nenek-nenek mandi di tepi sungai, tapi kasus korupsi kelas kakap. Seperti kasus korupsi Hambalang yang melibatkan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, korupsi EKTP yang menjerat Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto, kasus korupsi simulator SIM Korlantas Polri, yang pelakunya adalah dua jenderal, yakni Brigjen Didik Purnomo serta Irjen Joko Susilo. Dan masih banyak lagi orang berpengaruh lainnya yang punya duit cukup untuk menyewa pembunuh bayaran yang berhasil disikat oleh KPK. Salah satu contoh nyata betapa berbahayanya menjadi pegawai KPK ini adalah Antasari Azhar. Ia terpilih menjadi ketua KPK kedua pada tahun 2007 silam. Hebatnya si Antasari ini merupakan orang yang lurus. Di samping itu ia punya kompeten sebagai komisioner KPK lantaran pernah bekerja sebagai jaksa. Tidak tanggung-tanggung besan SBY, Aulia Pohan pun digarap olehnya lantaran korupsi aliran dana Bank Indonesia sebesar 100 miliar rupiah kepada para pejabat BI dan anggota DPR. Hingga ayahanda Anissa Pohan itu divonis 4,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor. Ditangkapnya biasanya itu jelas menampar wajah SBY karena slogan yang digembar-gemborkan oleh partainya dalam rangka menggait pemilih adalah katakan tidak pada korupsi. Hingga tahunya mertua anaknya sendiri yang korupsi. Pasca kejadian itulah Antasari dikriminalisasi. Ia dituduh membunuh Nasruddin Zulkarnain, dituduh selingkuh, diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPK, hingga dipenjarakan dan divonis 18 bulan. Dan jangan salah-salah, kala itu Antasari juga sedang mengusut kasus korupsi pengadaan IT KPU yang diduga melibatkan Ibas. Gak kebayang bagaimana nasib adik kandung AHY itu kalau Antasari gak keburu dipenjarakan. Bisa-bisa ia sudah mendekam di penjara pula. Namun karena takut anggota keluarganya dicelakakan, Antasari akhirnya memutuskan untuk tidak akan membongkar kasusnya. Pasca bebas pada 2016 silam. Semua saya serahkan kepada Allah. Hukum negara sudah saya jalankan. Hukum Tuhan biarlah nanti bekerja. Ujarnya waktu itu dengan nada pasrah. Nah, di tahun 2022 ini kasus pengancaman terhadap KPK masih terus berlangsung. Salah satu pelakunya adalah PKS. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini KPK tengah menyelidiki kasus korupsi Formula E yang perhelatan balap mobil listrik kursi tunggal itu melibatkan Anies Baswedan saat menjabat sebagai gubernur DKI dulu. Artinya apa? Jika terbukti melakukan korupsi, bisa saja si Anies ini dijadikan tersangka.